Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mengudara bersama saya, Alex Setia Budi Channel. Apa kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kali ini Mimin ingin membahas sebuah peristiwa besar yang dimana peristiwa ini adalah awal dari perpecahan umat Islam. Peristiwa apakah ini? Ya, itu adalah peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Peristiwa Saqifah Bani Sa'idah merupakan peristiwa pertama yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-11 Hijriah, di mana Abu Bakar dipilih sebagai khalifah kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad wafat, Imam Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya sedang mempersiapkan acara pemakaman Nabi. Pada saat yang sama, beberapa orang dari kaum Ansor dengan pimpinan Sa'ad bin Ubadah berkumpul di sebuah tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah untuk mengambil sebuah keputusan dalam memilih seorang pemimpin setelah Nabi. Ya sobat semua, orang-orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum wafatnya Nabi untuk saling berebut kekuasaan. Sangat tidak beretika sekali. Bukannya mereka menghadiri acara pemakaman Nabi, justru mereka saling berebut kekuasaan duniawi yang fana ini. Ya sobat semua, menurut pandangan sebagian ahli sejarah, perkumpulan yang dilakukan komunitas Ansor hanya untuk menentukan hakim dan penguasa bagi kota Madinah. Tetapi dengan kedatangan beberapa orang muhajirin ke dalam pertemuan tersebut, perbincangan beralih pada pembahasan mengenai penentuan penerus Nabi Muhammad untuk kepemimpinan semua umat Islam, dan akhirnya Abu Bakar dibayat sebagai khalifah kaum muslimin. Menurut tulisan para sejarawan, pemilihan Abu Bakar tidak diterima secara umum. Setelah peristiwa Saqifah ini, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan lain-lain seperti Fadl dan Abdullah, putra-putra Abbas paman Nabi, dan juga para sahabat Nabi yang terkenal seperti Salman Al-Farisi, Abu Dzar, Miqdad bin Amr dan Zubair bin Awam, termasuk dari orang-orang yang memprotes pengadaan Dewan Syuro Saqifah. Kaum Syiah meyakini bahwa peristiwa Saqifah dan hasil-hasilnya bertentangan dengan ketentuan penjelasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tentang penentuan penerus Nabi yang sah, yaitu menunjuk Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti dan penerusnya yang sah, terutama pada peristiwa Ghadir Khum atau Haji Wada. Akan tetapi kelompok ahlu sunnah bersandar pada prinsip ijma untuk melegitimasi kedaulatan dan khalifah Abu Bakar. Ya sobat semua, riwayat asli mengenai Saqifah Bani Sa'idah mengacu kepada Abdullah bin Abbas dan Umar bin Khattab. Seluruh riwayat lain mengambil informasi darinya atau menceritakan narasi ini dari riwayat ini dengan sedikit perubahan pada sejumlah silsilah perawi yang berbeda dan dinukil oleh Ibnu Hisham, Tabari, Abdur Razak bin Hammam, Bukhari dan Ibnu Hanbal. Ya, riwayat Saqifah itu bukan riwayat yang abal-abal ya, bukan riwayat yang dibuat-buat, diadakan, tapi riwayatnya real apa adanya, bahkan tertera langsung dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hanbal, Tabari juga ada. Ya, mungkin akan saya sedikit bacakan narasi mengenai riwayat Saqifah. Menyusul kesadaran secara umum masyarakat muslimin di Madinah sejak wafatnya Nabi Muhammad, sekelompok dari kaum Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memutuskan tentang situasi mereka dan juga solusi untuk masalah suksesi Rasulullah. Menurut sumber-sumber sejarah, pada awal pertemuan Sa'ad bin Ubadah, tokoh besar suku Hadzraj, karena beratnya sakit yang ia derita, ia berbicara dengan masyarakat dengan perantara anaknya. Dia dengan memberikan beberapa alasan suksesi Nabi Islam menyatakan bahwa kaum Ansor lebih berhak untuk suksesi tersebut dan mengundang mereka untuk mengelola urusan dan jabatan. Para hadirin mengukuhkan ucapannya dan mengumumkan bahwa mereka memilih Sa'ad sebagai hakim penguasa mereka dan menekankan bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pendapatnya. Namun beberapa peserta yang hadir memberikan kemungkinan penolakan kaum muhajirin atas keputusan ini dan memberikan kemungkinan penentangan mereka akan keputusan pertemuan masyarakat ini, yaitu di Saqifah. Kemungkinan ini menyebabkan acuan untuk memilih seorang amir dari Ansor dan seorang amir dari kaum muhajirin. Laporan pertemuan ini dan alasan pendiriannya sampai pada Abu Bakar dan Umar, dan keduanya bersamaan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bergerak menuju Saqifah. Dengan masuknya mereka pada pertemuan ini, Abu Bakar dengan mencegah pidato Umar telah mengambil aksi inisiatif dan dalam sebuah pidato memberikan pembuktian akan ketinggian, keagungan dan superioritas muhajirin dan prioritas kaum Quraisy untuk suksesi Nabi Muhammad SAW. Kata-kata ini mendapat oposisi dan persetujuan para massa yang hadir, dan sebagian orang juga memberikan isyarat akan kelayakan Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada bayat kecuali selain kepada Ali bin Abi Thalib. Namun di penghujung, Abu Bakar menyebut Umar dan Abu Ubaidah sebagai individu yang sesuai untuk posisi ini. Kedua orang tersebut menentang usulan Abu Bakar. Menurut sumber-sumber sejarah, Umar bin Khattab pada saat ini mengatakan,
Saat ini terdengar suara gemuruh dan keramaian para hadirin muncul dari semua sisi, dan kata-kata yang tak dipahami terdengar dari setiap sudut, sampai-sampai aku takut timbul konflik yang akan memecah kesenjangan pekerjaan kami. Pada saat itulah aku katakan kepada Abu Bakar, "Ulurkan tanganmu supaya aku bersumpah setia dan berbaiat kepadamu." Namun sebelum tangan Umar sampai ke tangan Abu Bakar, Bashir bin Sa'ad Katsrazi, saingan Sa'ad bin Ubadah, lebih dahulu memegang tangan Abu Bakar dan membayatnya. Setelah kejadian ini, banyak orang menyerbu Saqifah untuk berbaiat dan mulai menyatakan sumpah setia mereka kepada Abu Bakar, dan ada kemungkinan mereka begitu tergesa-gesanya masyarakat ketika melakukan baiat sehingga Sa'ad bin Ubadah yang saat itu dalam keadaan sakit terinjak-injak di bawah tangan dan kaki mereka. Tindakan ini menyebabkan konflik yang tajam antara Umar Sa'ad dan Qais putra Sa'ad, yang mana konflik tersebut berakhir dengan campur tangan Abu Bakar. Ya sobat semua, di lokasi Saqifah telah banyak terjadi percakapan antara Ansor yang hadir di sana dan Muhajirin yang datang terlambat dan kemudian bergabung dengan mereka. Masing-masing kelompok secara terpisah memiliki pengaruh tersendiri, namun diyakini bahwa perkataan Abu Bakar dan rekan-rekannya ketika itu adalah yang paling memiliki pengaruh percakapan yang paling penting. Ya sobat semua, Abu Bakar dalam pidatonya harus diyakini sebagai penentu arah perkumpulan komunitas ini. Dia berbicara dalam beberapa sesi yang intinya adalah sebagai berikut: penjelasan tentang keistimewaan dan keutamaan Muhajirin atas Ansor, termasuk keterdahuluan mereka dalam membenarkan misi Nabi Muhammad SAW lebih dahulu dalam beriman dan penyembahan Allah, hubungan kekerabatan dan persahabatan Muhajirin dengan Nabi, prioritas Muhajirin untuk suksesi Nabi dengan alasan-alasan ini, sejarah dan latar belakang Ansor dan kelayakan dan prioritas mereka adalah untuk jabatan kementerian dan bukan kepemerintahan dan kekuasaan. Ya sobat semua, pasca peristiwa Saqifah, Ali bin Abi Thalib tidak berbaiat dengan Abu Bakar. Menurut keyakinan sebagian, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak pernah berbaiat dengan Abu Bakar. Akan tetapi ada sekelompok yang lain mengklaim bahwa Ali bin Abi Thalib berbaiat dengan Abu Bakar setelah kesyahidan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib di hari-hari pertama ketika para pembesar Saqifah mencoba memaksanya untuk berbaiat dengan Abu Bakar, beliau dalam ucapan-ucapannya berkata kepada mereka, "Aku pantas menjadi khalifah lebih daripada kalian, dan aku tidak akan pernah memberikan bayatku kepada kalian, dan kalian lebih berhak untuk berbayat denganku. Kalian telah mengambil bayat dari golongan Ansor, dan kalian berdalil kepada mereka dengan kekerabatan dan kedekatan kalian dengan Rasulullah, dan kalian katakan kepada mereka, karena kami dekat dengan Nabi dan kami dari kerabat beliau, kami lebih layak mendapatkan kekhalifahan daripada kalian. Dan mereka juga berdasarkan hal ini memberikan kepemimpinan dan imamah kepada kalian. Aku juga berdalil dengan hak keistimewaan dan atribut yang sama yang telah kalian gunakan terhadap Ansor. Jadi jika kalian takut kepada Tuhan, sadarlah dan keluarlah kalian dengan berperasaan, dan sebagaimana halnya Ansor telah menerima kalian, maka kalian juga menerima kami. Dan jika kalian tidak melakukannya, kalian telah bertindak kejam, menindas dan melakukan ketidakadilan." Itu perkataan Imam Ali kepada Abu Bakar dan orang-orang Muhajirin yang lainnya. Ya sobat semua, menurut keterangan beberapa sumber, Ali bin Abi Thalib pernah berdiskusi ramah dan sopan namun terperinci dan eksplisit dengan Abu Bakar, di mana Abu Bakar di situ dihukumi atas pelanggarannya dalam peristiwa Saqifah karena tidak mengindahkan dan tidak prihatin atas hak keluarga Nabi. Abu Bakar dengan menerima argumen-argumen yang disampaikan Ali bin Abi Thalib dan hatinya terunggal dan sampai batas akan berbaiat dengan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus Nabi yang sah, yang pada dia akhirnya ia menolak untuk melakukannya setelah berkonsultasi dan bermusyawarah dengan beberapa rekannya. Ali bin Abi Thalib telah berkali-kali mengajukan protes dan keberatan-keberatannya atas apa yang terjadi pada kasus Saqifah dalam berbagai kesempatan, dan senantiasa mengingatkan haknya akan suksesi Nabi Muhammad SAW. Khutbah Siksikia adalah salah satu khutbahnya yang paling terkenal, yang mana beliau di dalamnya mengisyaratkan khusus pada kejadian ini. Beliau pada awal khutbahnya berkata, "Aku bersumpah demi Allah, putra Abu Quhafah," yaitu yang dimaksud Abu Bakar, "telah menempatkan khalifah seperti sebuah kemeja, meskipun dia tahu bahwa aku untuk kekhalifahan bagaikan sumbu pabrik, yang mana pengetahuan dan keutamaan dariku bagaikan air bah yang mengalir, dan burung-burung di udara pun tidak akan sampai pada posisi puncakku." Berdasarkan sebagian sumber-sumber lainnya, pasca peristiwa Saqifah, Ali bin Abi Thalib di masa hidupnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, malam-malam beliau menaikkan putri Nabi untuk duduk di atas sebuah tunggangan dan membawanya ke kompleks perumahan dan acara-acara Ansor, dan beliau meminta bantuan dan mendengar jawaban dari orang-orang Ansor
Ya, yang dimana orang-orang Ansor itu berkata, "Wahai putri Nabi, kami telah berbayat dengan Abu Bakar. Jika Ali datang terlebih dahulu, kami tidak akan meninggalkannya." Ali juga akan menjawab. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawabnya, "Apakah Nabi tidak perlu dikuburkan sehingga aku harus berselisih konflik dengan kekhalifahan?" Ya sobat semua, Sayyidah Fatimah Az-Zahra pasca peristiwa Sakifah, beliau banyak melakukan penentangan yang ditampakkan terhadap apa yang dihasilkan Dewan Syura ini dan menyatakan sebagai pelanggaran terhadap perintah Nabi Muhammad. Hal yang paling menonjol dari keberatan-keberatan ini adalah ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra saat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengambilan bayat dari Ali bin Abi Thalib dan pengepungan rumahnya. Juga sebuah khotbah yang dikenal dengan khotbah Fadakiyah yang disampaikan oleh putri Nabi di Masjid Madinah. Ini salah satu protes publik lainnya yang tampak jelas. Menurut laporan dan keterangan historis, Sayyidah Fatimah Az-Zahra sekali lagi mengungkapkan peristiwa Sakifah di hari-hari terakhir sakitnya dalam sebuah percakapan ketika para perempuan Muhajirin dan Ansor datang mengunjunginya dan menganggap hal itu sebagai hal yang keluar dari perintah Nabi Allah dan memberikan peringatan atas peristiwa itu pada kerugian-kerugian yang akan menimpa masa depan umat Islam. Ya sobat semua, menurut keyakinan kaum Syiah, pertemuan di Sakifah dan hasil-hasilnya adalah karena melanggar perintah eksplisit Nabi sehubungan dengan suksesi Ali bin Abi Thalib setelah beliau wafat. Syiah menolak legitimasi Sakifah dan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran Ali bin Abi Thalib dalam suksesi dan pergantian Nabi, mereka bersandar pada beberapa tafsiran ayat Al-Quran. Orang-orang Syiah bersandar pada tafsiran ayat-ayat Al-Quran, kejadian dan peristiwa-peristiwa sejarah dan beberapa riwayat yang juga ada dan dapat ditemukan dalam sumber-sumber ahlu sunnah, dan paling pentingnya adalah peristiwa Ghadir Khum. Dan riwayat-riwayat berkaitan dengan hal itu, mereka meyakini kaum Syiah pada peristiwa Ghadir Khum Nabi telah mengumumkan kepada umat Islam atas suksesi Nabi bahwa Ali dinyatakan sebagai penerusnya dan pelengkap misi risalahnya. Muhammad Ridho Muzaffar menukil 17 riwayat yang berkaitan dengan berbagai peristiwa sejarah di mana Nabi Muhammad SAW di sela-sela riwayat tersebut menyebutkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti setelahnya. Dengan penekanan ataupun kiasan, kejadian Yaum Al-Inzar, peringatan keluarga suku, hadis Ghadir, peristiwa perjanjian persaudaraan, kejadian perang Khandak dan Khaybar, Kasif al-Na'lain, penutupan pintu rumah-rumah sahabat yang mengarah ke Masjid Nabi selain rumah Imam Ali, dan terdapat pula hadis-hadis seperti sesungguhnya Ali dariku dan aku dari Ali, dan dia adalah wali setiap mukminin setelahku. Dan juga ada hadis lain seperti setiap nabi memiliki penerus dan pewaris, dan sesungguhnya penerus dan pewarisku adalah Ali bin Abi Thalib. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Itu salah satu hadis Nabi yang paling terkenal. Juga dalam surah Al-Maidah ayat 55 yang dikenal dengan ayat wilayat. Juga ada surat Al-Hajjab ayat 33 yang dikenal dengan surat At-Tahir. Ada juga surat Al-Imran ayat 61 yang dikenal dengan ayat Mubahala, dan masih banyak ayat-ayat lainnya dari Al-Quran yang mana para teolog Syiah bersandar dengannya untuk membuktikan suksesi Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya sobat semua, itu penjelasan saya mengenai Sakifah, peristiwa Sakifah, yang dimana peristiwa Sakifah adalah awal dari timbulnya perpecahan dalam umat Islam. Bahkan peristiwa Sakifah itu sendiri muncul pada saat Nabi Muhammad wafat dan akan dimakamkan. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak beradab, tidak punya etika, memanfaatkan momentum wafatnya Nabi untuk saling berebut kekuasaan. Bukannya mereka mengurusi jenazah Nabi, malahan mereka saling berebut kekuasaan. Sungguh tidak beradab sekali. Ya mungkin cukup sekian sobat penjelasan dari saya mengenai peristiwa Sakifah. Semoga dapat memberikan wawasan yang lebih untuk sobat semua dan memberi pencerahan mengenai peristiwa Sakifah dan awal perpecahan umat Islam. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.